Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi, khususnya kelas 11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Kompetensi dasarnya ialah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikatornya menjelaskan persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, kita akan melihat 7 zona kehidupan yang dikemukakan oleh Merriam, yang dimana Merriam mengenal bahwa 7 zona kehidupan yang tertinggi sampai yang terendah dibagi berdasarkan posisi lintang. Yang pertama kita akan melihat tundra, alpin, dan arktika. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar yang ibu kirim. Nah, zona vegetasi ini ditemukan di ketinggian dan garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Tundra arktika merupakan tundra di wilayah kutub utara. Nah, kata arktika mengacu pada konstelasi bintang utara yang disebut beruang besar, atau Arkos adalah bahasa Yunani untuk beruang. Nah, tumbuhan di daerah tundra beradaptasi dengan keadaan dingin. Itulah sebabnya tumbuhan itu tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. Hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu atau rambut yang tebal. Contohnya beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Nah, yang kedua ialah taiga atau hutan boreal. Nah, ini gambarnya. Nah, taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon konifera atau berdaun jarum dan pinus, seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder, beech, dan cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Bioma taiga masih memiliki pohon tinggi yang umumnya didominasi oleh hutan pinus yang berdaun seperti jarum. Hutan taiga di Indonesia dapat ditemui berupa hutan pinus seperti yang ada di daerah Imogori, Yogyakarta, dan Kintamani, Bali. Yang berikut kita akan melihat hutan gugur beriklim sedang. Hutan jenis ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan, kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000-4000 mm. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok, Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile Selatan, dan Selandia Baru. Pepohonannya umumnya memiliki batang tebal dan lebar. Nah, kemudian kita akan melihat hutan selalu hijau atau subtropis. Nah, hutan selalu hijau subtropis atau hutan hujan iklim sedang ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan lebar. Hutan berdaun lebar subtropis berbeda dengan hutan hujan tropis karena jumlah spesies di hutan ini lebih sedikit. Tinggi pohonnya lebih rendah, serta daunnya relatif lebih kecil dan lebih kasar. Bentuk kanopinya kurang padat. Lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Vegetasi yang ada antara lain pakis, bambu, semak, dan rerumputan. Jenis tumbuhan rambat seperti liana atau contohnya tanaman rotan dan
epifit seperti anggrek juga melimpah. Nah, yang berikut kita akan melihat padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Adapun di Amerika Utara sebutannya adalah prairie. Zona vegetasi yang mencakup padang rumput tinggi dan rumput pendek adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Argentina. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman bukan kayu. Yang berikut, kita akan melihat gurun dan semi gurun. Gurun dan semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Akibatnya, badan-badan air permukaan yang sifatnya permanen jarang ditemukan. Zona vegetasi gurun terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang sesuai dengan daerah kering dan sangat kering. Di gurun dapat ditemukan tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat. Tumbuhan itu umumnya berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Akarnya sangat panjang sehingga dapat mengambil air dari tempat yang dalam. Contohnya tumbuhan kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Kemudian kita akan melihat yang berikut, yang ketujuh ialah hutan hujan tropis. Hutan jenis ini juga dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan ini ditemukan di 15 derajat sampai 20 derajat lintang utara atau selatan atau di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan sedang. Curah hujan musim ada di daerah dengan musim kering di hutan ini biasanya kurang dari 3 cm. Pada hutan gugur tropis, pepohonan cukup dominan. Hutan memiliki pohon kanopi yang tingginya 20-25 meter. Lebih dari 2/3 pohon di hutan gugur tropis merupakan pohon yang menggugurkan daunnya. Sementara itu, sebagian besar pohon di lapisan bawah merupakan pohon yang daunnya selalu hijau. Tingginya biasanya 3-10 meter. Pohon-pohon itu antara lain bambu dan palem serta kacang-kacangan. Di hutan ini hanya ada sedikit liana, epifit, dan spesies herbal termasuk rumput. Nah, yang berikut ialah padang rumput tropis. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah karena memiliki intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun. Sabana umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Sabana ditemukan di Afrika, Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian kecil wilayah Indonesia seperti di Nusa Tenggara, Papua bagian Tenggara, dan Jawa Timur. Kemudian kita akan melihat hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Suhunya rata-rata sepanjang hari adalah 25 derajat Celcius. Spesies hutan hujan tropis cukup kaya dan biomanya sangat produktif. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara,
Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Nah, kemudian kita akan melihat sistem skalater dan perubahan tambahan. Nah, sistem skalater dan perubahan tambahan dari Wallace memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang. Zona biografi ini didasari pola persebaran makhluk hidup yang berada di darat. Zona ini kemudian diklasifikasi lagi menjadi bioma dan tipe-tipe habitat. Nah, keenam zona itu adalah yang pertama, zona neartik. Nah, zona neartik membentang dari Antartika di utara Kanada ke dataran tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland. Zona ini dipisahkan dari Paleartik oleh Selat Bering dan dari Neartik oleh zona transisi Meksiko sampai Amerika Tengah. Zona neartik utara terdiri dari tundra dan taiga dengan hutan gugur beriklim sedang di tenggara, padang rumput di wilayah selatan sampai tengah, dan gurun di barat daya. Di zona ini terdapat relatif sedikit keluarga mamalia. Nah, yang berikut, zona neotropik. Zona neotropik terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Di bagian utara wilayah ini terisolasi oleh lautan. Zona neotropik dibatasi oleh kesamaan flora dan fauna. Walaupun berada cukup dekat, flora dan fauna zona neotropik tidak sama dengan zona neartik karena sejarah tektonik yang berbeda. Tanah genting Panama yang menyambungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan baru terbentuk sekitar 3 miliaran tahun yang lalu. Zona neotropik memiliki banyak keluarga mamalia dan banyak diantaranya endemik. Sebagian besar keanekaragaman spesies terkonsentrasi di hutan Amazon, sabana, atau hutan semak tropis. Nah, yang berikut ialah zona Australia. Zona Australia meliputi Australia dan Papua Nugini serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur, seperti Kepulauan Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Australia adalah wilayah fauna yang paling terpencil. Rute pertukaran mamalia Australia hanya melalui Wallace. Melalui rute ini, kelelawar dan binatang pengerat datang. Memang berdasarkan studi sebaran kelelawar atau menurut Bloch tahun 2005 menemukan bahwa Papua Nugini lebih dekat dengan zona oriental daripada zona Australis. Di zona Australis ada 19 keluarga hewan endemik, beberapa diantaranya landak mini, Platypus, hewan marsupial, serigala Tasmania, bandicoot, possum, kuskus, kanguru, koala, dan wombat. Yang berikut kita lihat zona oriental. Zona oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari subbenua India, Australia Tenggara, dan bagian dari Kepulauan Nusantara yang berada di utara dan barat garis Wallace. Zona ini diisolasi dari zona Paleartik oleh gurun pasir dan pegunungan, dan zona Australis oleh zona transisi Wallace atau membentang ke timur dari garis Wallace yang meliputi Kepulauan Sunda Kecil,
Sulawesi, dan Maluku. Sebagian besar zona oriental adalah hutan tropis. Yang berikut adalah zona Paleartik. Zona Paleartik merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok Utara, hingga Maroko di Afrika. Zona ini terpisah dari zona oriental di tenggara oleh pegunungan Himalaya. Zona ini terpisah dari zona Nearktik di sebelah barat oleh Selat Bering. Zona Paleartik terbagi menjadi daerah Euro-Siberia, cekungan Mediterania, gurun Sahara dan Arab, Asia Barat dan Tengah, Asia Timur, dan beberapa badan air tawar yang besar. Taiga yang terbentang dari timur ke barat dan berpusat di 60 derajat lintang utara mendominasi zona Paleartik. Yang berikut, zona Etiopian. Zona Etiopian mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Sahara dan Timur Tengah membentuk zona transisi antara daerah Ethiopia dan Paleartik Selatan. Zona Ethiopia memiliki variasi vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Keragaman mamalia mungkin disebabkan adanya iklim yang hangat. Ada 15 keluarga hewan endemik di zona ini. Beberapa di antaranya jerapah, kuda Nil, ordovak, tenrec, kelelawar, lemur, tupai ekor bersisik, tikus, dan kelinci. Zona Ethiopia dipisahkan oleh gurun Sahara, namun begitu banyak hewan mamalia di zona Ethiopian juga ditemukan di zona oriental dan Paleartik. Sekian dan terima kasih.